A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama bisa bersilaturahim. Sedikit kita sharing saja terkait dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu di mana ayat ini berbicara tentang atau kalam Allah yang memberikan satu perintah kepada orang-orang yang beriman, yaitu untuk melaksanakan perintah saum, ya. Di dalam ayat ini diungkapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada beberapa poin yang harus dipahami terkait dengan ayat ini. Yang pertama adalah ini kalimat yang diawali dengan ya. Ya dalam kaidah bahasa Arab itu dikatakan harfu nida. Artinya harfu nida itu huruf nida seruan. Berarti ini menunjukkan seruan. Ya. Yang namanya seruan berarti ada yang diseru, ada yang menyeru, dan ada isi seruannya, gitu kan. Kemudian apa? Ayyuha. Nah ini isim ayu, ya, isim ayyuha itu punya makna. Maknanya itu disebut litanbih, ya. Artinya litanbih itu memberikan sebuah peringatan, artinya mengingatkan lah gitu ke orang. Ya. Siapa dalam hal ini? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang yang beriman dalam hal ini adalah orang-orang yang di dalam hatinya tertanam kuat keyakinan bahwa Allah itu ada dan yakin hanya satu-satunya yang mesti diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang beriman. Ya. Kalau dalam keterangan katakan orang yang beriman itu adalah tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Jadi meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan ucapan, dan juga mengamalkan dengan perbuatan. Itu namanya adalah iman. Kalau secara ar-ruknu artinya secara rukun. Jadi rukun iman itu ada dua, ya. Pertama adalah iddian, yang kedua adalah qabul, gitu ya. Jadi apa itu iddian? Iddian itu artinya mengakui. Qabul artinya menerima, itu. Jadi yang namanya iman itu adalah iddian ma'al qabul, mengakui dan menerima. Satu-satunya yang diibadahi yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu iman. Ya. Kadang kenyataannya kan ada orang yang mengakui adanya Allah tapi tidak menerima. Ya. Buktinya apa? Tahu Quran itu adalah firman Allah, tapi ketika diperintah oleh Quran, oleh Allah nggak mau, gitu kan. No. Ya kan itu namanya menolak, gitu kan. Ada juga yang begitu. Ya. Artinya dia belum sepenuhnya iman. Nah, yang diseru di sini adalah orang-orang yang memiliki keyakinan. Sederhananya yakin Allah teh aya, jeung Allah hiji-hijina nu kudu disembah. Apa berikutnya? Kutiba. Kutiba itu artinya telah ditulis. Maksudnya apa? Telah ditetapkan. Ya. Alaikum kepada kalian semua. Apa? Asyam, yaitu
puasa atau saum. Jadi dalam hal ini Allah telah memerintahkan kepada orang, menyeru kepada orang yang beriman, yaitu kutiba alaikumusiyam, artinya telah ditetapkan bagi kamu adalah saum. Itu artinya telah ditetapkan tuh dalam arti telah diwajibkan. Ya. Kenapa bahasanya kutiba? Kutiba itu artinya secara kata tulisan, artinya ditulis. Maksudnya ditetapkan. Berarti yang namanya wajibnya saum itu mesti ada yang menetapkan. Ya, makanya dalam hal ini sering muncul atau ya sebelum, jadi ada penetapan tanggal 1 Ramadan. Ya, termasuk penetapan tanggal 1 Syawal. Kenapa? Karena ini bernyangkut antara halal dan haram, gitu ya. Jadi kalau masuk 1 Ramadan berarti dia itu haram melakukan satu perbuatan yang membatalkan saum. Itu. Jadi satu Ramadannya itu harus ditetapkan, gitu. Ya, kapan itu? Karena menyangkut halal dan haram, termasuk 1 Syawal. Karena menyangkut halal dan haram, ya. Makanya dalam hal ini disebutkan ya ayyuhalladzina kutiba, artinya telah ditetapkan bagi kalian semua. Berarti harus ada yang mewajibkan. Siapa yang mewajibkan? Ya yang mewajibkan mah Allah. Cuman dalam hal ini melalui Rasulnya. Artinya menetapkan, gitu kan ya. Bahwa tanggal berapa itu jatuhnya Ramadan. Nah, itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara ru'yat, ya. Ru'yat itu artinya perhitungan, gitu ya, atau dengan cara hilal, gitu ya. Dua-duanya itu sudah dicontohkan. Nah, kita serahkan saja kepada yang mengurus, ya. Pada pemerintah. Itu urusan pemerintah. Umat itu tinggal hanya tunduk, tinggal hanya patuh terhadap keputusan pemerintah, gitu. Ya, baik sahabat-sahabat sekalian. Jadi yang diwajibkannya itu apa? As-saum. Jadi saum itu apa itu saum? Nah, itu ya. Saum itu secara bahasa artinya al-imsak. Jadi saum itu secara bahasa menahan. Ya. Menahan apa? Menahan daripada yang membatalkan puasa, yang membatalkan saum. Itu namanya saum. Baik itu makan, minum, ya, berhubungan suami istri setelah terbit fajar sampai terbenam. Artinya dari subuh sampai maghrib. Itu saum, ya. Tinggal apa hal-hal yang terkait dengan kewajiban saum. Ini kaifiat. Jadi kaifiatnya bagaimana? Nah, ini mungkin kita selain waktu kita bahas secara rinci. Sederhananya beginilah. Rukun saum itu ada 2. 1 adalah niat. 2 adalah imsak. Jadi rukun saum dengan 2. Hiji niat, 2 imsak. Nah, bedanya saum wajib di bulan Ramadan dengan saum sunat. Begini. Kita mau meniatkan saum sunat Senin, Kamis misalnya. Ya. Kita mau saum sunat Senin, Kamis. Pas bangun misalnya setelah kita sholat subuh, artinya bangun jam 9 misalnya. Baru di situ meniatkan bahwa saya meniatkan saum Senin, Kamis, Senin ya. Nah, itu boleh gitu. Bisa. Asal sebelumnya tidak ada makanan atau minum yang masuk. Tapi yang namanya Ramadan, di bulan Ramadan yang saum wajib itu mesti meniatkan dikala saat menjelang mau saum. Itu bedanya di situ. Kita niatnya di jam 10 tesah saumna, gitu kan. Makanya orang tua dulu suka membiasakan setelah sholat tarawih itu yaitu melakukan yang namanya talaput bin niat. Apa? Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadana hadisanati lillahi ta'ala. Kan itu. Jadi
ya itu harus diniatkan ya. Hal-hal yang terkait dengan saum, yang kedua tadi imsak. Jadi imsak itu artinya menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, gitu kan. Nah, nanti kita bicarakan juga ya, itu rukunnya. Nanti syarat sah saum, syarat wajib saum, termasuk juga rukun saum, yang membatalkan saum. Nah, ini kita harus paham. Jadi jangan sampai kita itu melaksanakan saum tapi tidak tahu tentang kaifiatnya, tata caranya, gitu kan. Ya, sudah bertahun-tahun kita melaksanakannya tapi pas kaifiatnya tidak tahu atau tidak paham, semuanya itu juga harus. Ya, berarti di bulan Sa'ban ini mesti kita sama-sama belajar bagaimana kita memahami ilmu tentang saum. Agar apa? Agar ya menjalankan saumnya benar sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Gitu ya. Contoh lain juga hal-hal yang dibolehkan tidak saum atau dibolehkan dia membatalkan. Kan itu juga harus tahu. Ada orang sakit, ada orang perjalanan, ada ibu-ibu hamil, ada orang tua. Nanti kaitannya dengan qada, nanti kaitannya dengan fidyah. Siapa yang berhak tidak saum dan membayar fidyah? Atau tidak saum tapi harus qada. Nah, itu juga harus paham. Insya Allah lain waktu kita coba bahas itu. Tapi minimal esensi sekarang itu adalah bagaimana kita menyiapkan di bulan Sa'ban ini untuk menghadapi saum nanti di bulan Ramadan. Gitu ya. Hadis Rasulullah mengatakan kam min soimin laisa lahu illa min ju'i wal ats, katanya. Jadi kam min soimin, katanya. Berapa banyak orang yang melaksanakan saum. Laisa lahu illa min siyamihi, katanya. Dia tidak mendapatkan atas saumnya itu. Illa, kecuali min ju itu artinya lapar, wal ats dan haus. Jadi loba jelema anu saum tapi teu meunang nanaon tina saumna, ngan menang haus jeung lapar. Nah, tentunya kita jangan sampai termasuk orang yang dimaksud dalam kategori hadis tadi. Karena dalam keterangan lain ya saum juga ada tingkatannya. Ada yang saum am, ada saum khos, ada saum khusus katanya. Nah, ini kita tingkat mana itu kan gitu ya. Nah, itu kaitan saum katanya. Terus saum yang bagaimana yang harus dilakukan? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada orang-orang sebelummu. Berarti dalam hal ini Allah telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Artinya dalam hal ini para nabi, para rasul. Ya. Nah, saya bisa mengambil nilai-nilai atau poinnya. Pertama adalah bahwa kunci untuk bisa menjalankan saum adalah iman. Ya. Kita diingatkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan man soma Ramadana imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min danbi. Jadi siapa orang yang saum di bulan Ramadan karena iman dan juga ihtisab. Ihtisab itu artinya ada rencana yang mau dicapai. Ada perhitungan-perhitungan yang mau disiapkan nanti apa yang mesti dilakukan di bulan Ramadan. Gufiro lahu ma taqaddama min danbi. Maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Nah, berarti kan di bulan Sa'ban ini adalah bulan di mana kita harus menghisab. Hasibu qabla an tuhasabu. Artinya hisablah dirimu sebelum kau dihisab. Cok tentang diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, termasuk pergaulan kita apa sok ditataan. Naon tah nu bakal dibenerkeun, nu salah dibenerkeun, nu kurang ditambahan, nu bolong ditambalan ya. Jadi itu namanya ihtisab. Jadi siapa orang yang saum karena iman dan ihtisab? Nah, itu penting. Lalu yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk saum sebagaimana yang diwajibkan kepada sebelumnya. Berarti
dalam hal ini wujud dari orang yang beriman itu adalah dia menjalankan syariat Allah. Ya. Jadi wujud orang yang beriman itu dia tunduk patuh pada perintah Allah. Dan tunduk patuh pada perintah Allahnya tidak dengan melakukan semaunya, tetapi melakukan atau menjalankan perintah Allah itu dalam hal ini saum kama kutiba alal ladzina min qablikum. Berarti untuk menjalankan perintah harus sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh para nabi atau beruswah kepada Rasul. Terus ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan engkau bertakwa. Nah ini goyah. Ini tujuan. Berarti kalau saya lihat ada 3 poin utama. Pertama harus memiliki landasan. Yang kedua harus punya proses dalam hal ini perjalanannya atau mabda'nya, kemudian manhajnya gitu kan. Nah, baru yang ketiga adalah tujuan atau goyah. Jadi ada mabda, ada manhaj, ada goyah. Jadi ada landasan, ada proses, ada tujuan. Ya, orang puasa boga landasan, aya proses tapi tepuguh tujuan, nggak akan tercapai. Kita puasa punya tujuan, punya landasan, tapi prosesnya tidak mengikuti Rasul, nggak akan bisa. Kita puasa, tujuan ada, proses mengikuti, tapi teboga dasar, tidak berlandaskan, tidak bertauhid lah gitu. Dalam rangka mentauhidkan Allah, itu juga tidak bisa. Nah, berarti ujung dari pelaksanaan syariat itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Ya. Jadi takwa itu adalah orang yang memiliki landasan iman yang wujudnya adalah menjalankan syariat Allah atau menjalankan Quran. Itu. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjalankan syariat Allah dengan landasan iman. Saum adalah bagian dari apa yang disyariatkan oleh Allah, dijalankan karena iman, insya Allah. Jadi la'alakum tattaqun teh lain meureun gitu. Sok atuh geura parwasa sugan we jadi takwa, tante gitu. Tapi dalam kaidah bahasa Al-Qur'an la'ala disebutnya mudah-mudahan, mudah-mudahan Allah mah pasti gitu. Miliki iman, wujudkan dalam pelaksanaan syariah, sok jalankan saum, pasti jadi jalma takwa gitu. Jadi saum itu adalah proses perintah atau proses dalam menjalankan perintah Allah itu jalan untuk menuju takwa. Jadi pasti itu tuh. Ya. Dan takwa itu adalah dambaan setiap orang. Ya, setiap manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, itu mungkin ya ini mah istilahnya kultum. Ya, Kang Boni Aris. Kang Boni mah enggak. Kang Soleh bade naros. Pami puasa mutih sapertosna sepuh kapungkur kumaha hukumna. Puasa mutih. Baik. Puasa mutih tuh jadi nu kahartos ku abdi mah kieu Kang siapa? Kang Boni ya. Jadi puasa mutih teh jadi naonnya istilah nama puasa tuang sangunya mun teu salahnya. Puasa mutih teh ya. Hanya makan nasi ya. Oh gitu. Ya enggak tahu ini definisi puasa mutihnya heula nya. Cuman yang jelas puasa mutih yang dimaksud sejauh yang saya tahu itu tidak ada contohnya. Dan tidak ada perintahnya. Tapi kalau saya mah puasa ngahaja we nuang sangu dan sebagainya jeung maksudna hayang misalnya ingin apa gitu nya. Nah itu yang apa itu? Itu yang mesti dilihat dulu ya. Jadi lihat jadi pertama Kang puasa mutih teh jadi teu aya contona jeung teu aya parentahna. Nu kaduana
kalaupun itu ada sesuatu atau istilahnya puasa muti, tentu Rasulullah paling dahulu yang melaksanakan, itu kan ya. Dayana. Jadi kalau bertanya kumaha hukumna, mungkin kalau puasa yang dimaksud karena ingin mendapatkan sesuatu yang sebutlah hayang naon misalnya hayang benghar atau hayang menang jodoh dan sebagainya. Nah menurut saya itu sudah keluar dari la'alakum tatakun, bisa jadi hukumnya haram ya. Tapi kalau saya puasa cuman pedawe nggak ada ya nanti puasa nanti nggak ada sanggup hungkul gitu, niatnya mah dek takwa ngan peda batur maku kolok ya bah aku sanggup ya nggak ada masalah kalau memang keadaannya begitu. Cuman kalau dimaksudkan dahareun teh loba tapi ngan di dahar teh sanggup hungkul soalnya jadi mengharamkan makanan yang lain, nah itu bisa salah gitu ya. Jadi kalau menurut hemat saya bisa jatuhnya haram kalau jelas itu tidak mengikuti contohnya, dan mungkin makanan yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah tuh jadi ya karena niat tadi ingin makan yang nasi lah misalnya ya, padahal makanan bukan, jadi beda makan nasi dan memang karena eueuhna naon gitu tah. Ya karena eueuhna naon mah ya teh mah lain puasa mutih nya teh mah memang kanyataanna gitu kan. Tapi ieu mah dahareun loba ngan ieu teh sangu jeung maksudna misalnya hal-hal tertentu gitu ya, dalam arti bukan takwa yang ingin dicapai, tapi ya tadilah mengikuti karuhun tadi ya, atau ya menurut saya hukumnya bisa haram ya. Ya seperti itu. Gitu Kang Boni ya. Ya sejauh yang saya tahu pemahamannya begitu. Nuhun Kang Boni atas stasiun di FB di sini, mudah-mudahan aya manfaatna. Hatur nuhun Kang. Oh sami-sami. Ya mah nungguan Isya nya kulantaran tos bade Isya kayak disambung deui, mudah-mudahan aya waktos ya. Atur nuhun ka baraya anu tos nyimak aya Kang Boni tadinya ya aya tadi teh saha ngalita ada Butini ini, ada Butini juga, ada Butini Sumiyatini ya. Oh, ini mah orang Karangtineng ini. Ada juga yang lain. Hatur nuhun karena ya tos nyimak da kulantaran bade Isya. Insyaallah kami aya waktu sekali disambung deui nya. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Aku luhada astagfirullah li wa lakum wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.